Wow, nakama! Kalian menyadari tidak kenapa Kuzan tidak menghabisi atau membunuh Garp? Apakah itu benar hanya karena Garp akan dimanfaatkan untuk bernegosiasi dengan Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia? Tapi jika memang seperti itu tujuannya, kenapa sejak awal Kuzan justru sudah berniat membunuh Garp? Saya yakin ada alasan tersembunyi lainnya yang mungkin justru menjadi alasan di balik Kuzan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti yang sudah kita ketahui, alasan Kuzan bergabung dengan bajak laut Kurohige masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam cerita. Karena seorang prajurit pemerintah dunia, yaitu Admiral Angkatan Laut yang tugasnya menangkap para bajak laut, justru tiba-tiba berbelot dengan keluar dari Angkatan Laut, lalu menjadi sosok yang selama ini dia buru, yaitu bajak laut. Dari hal itu saja sudah sangat tidak masuk akal. Tapi hal itu tidak akan terjadi jika tidak didasari oleh alasan yang benar-benar kuat. Hanya saja hingga saat ini alasan itu masih belum terungkap dengan jelas dan hanya menimbulkan berbagai macam asumsi dan spekulasi dari para penggemar. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini. Kalian pernah berpikir tidak, apakah Kuzan memang benar-benar berada di pihak Kurohige secara sukarela dari hatinya, atau dia hanya akan mengkhianati Kurohige di masa depan untuk satu dan lain hal? Karena jika kita perhatikan, penggambaran Oda untuk karakter Kuzan ini pun sejauh ini cukup ambigu dan ngambang. Jika kalian memiliki mata yang jeli, ternyata ada satu hal yang menarik dari panel-panel yang Oda gambar. Di sana kita bisa melihat kebiasaan Oda saat menggambar sebuah panel, khususnya panel Admiral yang sedang melawan musuh-musuhnya. Di sana ada kesamaan di mana mereka selalu digambar dengan pose yang sama, diperlihatkan dari belakang berdiri menghadapi musuhnya. Contohnya dari yang terbaru, yaitu panel Kizaru yang menghadapi Luffy dan Sanji di Pulau Egghead. Mundur ke belakang, ada Ryokugyu yang sedang menghadapi para samurai di Wano Kuni. Lalu ada Akainu yang sedang menghadapi bajak laut Shirohige. Semuanya benar-benar diperlihatkan dengan pose yang sama, sedang melawan musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuhnya. Lalu ada satu panel Kuzan dengan pose yang sama diperlihatkan dari belakang juga. Tapi bedanya saat itu dia sudah menghadapi musuhnya, yaitu Garp yang terkapar. Menariknya, di belakang Garp ada bajak laut Kurohige, dan Kuzan seakan-akan sedang berdiri menghadap bajak laut Kurohige, sama seperti para admiral lain yang menghadap ke musuhnya. Artinya jika seperti itu, mungkinkah ini menjadi pertanda bahwa Kuzan melihat Kurohige sebagai musuh juga, dan bukan sebagai sekutu? Memang hal itu bisa saja dikatakan sebagai kebetulan atau kebiasaan semata, yang tidak memiliki maksud apapun. Tapi jika itu Eiichiro Oda, kita wajib untuk mempertimbangkannya, karena Oda seringkali memberikan petunjuk-petunjuk kecil yang bisa menggambarkan bagaimana cerita di masa depan. Bahkan petunjuk-petunjuk itu biasanya yang sama sekali tidak kita sadari. Lalu jika kita membandingkan alur yang dimiliki Kuzan dengan cerita di luaran sana, termasuk dalam cerita novel klasik, di sana banyak sekali alur yang memiliki cerita pengkhianatan dari seseorang yang berpura-pura menjadi sekutu. Dia menyusup ke barisan musuh untuk kemudian mengkhianati mereka di saat-saat kritis. Contohnya dalam cerita Harry Potter, alur dan karakternya ada sebagian kecil yang cukup mirip. Kita bisa mengatakan Kurohige ini sebagai Voldemort, lalu Garp sebagai Dumbledore, dan Kuzan sebagai Profesor Severus Snape. Kuzan mungkin saja secara diam-diam membantu Garp karena dia masih berada di kubu Garp, walaupun Garp tidak menyadarinya. Tapi saat kita melihat pertarungan mereka, sepertinya Kuzan sudah siap mengorbankan Garp demi mendapatkan kepercayaan dari T. Sama seperti Profesor Severus Snape yang membunuh Dumbledore untuk mengelabui Voldemort. Jadi memang bisa saja penyerangan dan penangkapan Garp merupakan bagian dari rencana besar Kuzan untuk mengalahkan Kurohige. Kita pun harus ingat, Marshal Detich atau Kurohige adalah pemimpin dari 10 kapten Titanic. Mungkinkah ada alasan di balik Oda menggunakan kata Titanic untuk menyebut para kapten atau komandan dari bajak laut Kurohige? Titanic sendiri adalah kapal legendaris yang sangat besar, tapi sangat disayangkan kapal itu karam di hari pertama berlayar. Dan kalian tahu apa yang membuat kapal Titanic karam lalu tenggelam? Ya, itu adalah gunung es. Titanic menabrak gunung es yang berakibat robeknya badan kapal dan berakhir tenggelamnya kapal Titanic. Lalu entah kebetulan atau apa, Kuzan memiliki kekuatan es dan bisa dengan mudah menciptakan gunung es sama seperti yang menenggelamkan Titanic. Kekuatan es Kuzan ini mungkin dijadikan sebagai simbolis bahwa dia kelak akan menenggelamkan bajak laut Kurohige dengan para kapten Titanicnya itu. Dari sisi Kurohige atau Teach sendiri,
sendiri. Dia sudah tidak asing dengan sebuah pengkhianatan, karena dia pun harus menjadi seorang pengkhianat untuk bisa mendapatkan buah iblis Yami Yami no Mi. Sehingga akan menjadi plot twist yang sangat menarik ketika seorang Teach yang rela melakukan pengkhianatan demi mendapatkan kekuatan dan kekuasaan ternyata berhasil dikhianati bahkan tanpa dia sadari sama sekali. Selain itu, jika kalian belum tahu, sosok Marshall D. Teach atau Blackbird ini inspirasi dari bajak laut asli asal Inggris yang bernama Teach juga, yaitu Edward Teach, yang julukannya pun sama, yaitu Blackbird. Edward Teach ini merupakan sosok yang licik dan kejam. Dia dikhianati oleh beberapa krunya, bahkan krunya memberikan kesaksian atas kekejaman Edward Teach yang membuat Edward Teach jatuh dan hancur. Nah, apakah Oda mengadopsi latar belakang Edward Teach ini hingga sedalam itu untuk kemudian dia terapkan ke dalam sosok Marshall D. Teach, sosok anak buah yang kemungkinan besar memiliki potensi untuk mengkhianati Teach dan membuatnya hancur adalah Kuzan. Kemudian jika kalian ingat, setelah Kuzan keluar dari angkatan laut, dia sempat menyelamatkan Smoker yang saat itu akan dibunuh oleh Doflamingo. Saat itu ada hal menarik yang diucapkan Kuzan kepada Smoker. Kuzan berkata, "Aku hanyalah aku Smoker." Ucapannya itu menandakan bahwa walaupun Kuzan sudah keluar dari angkatan laut, prinsip dia masih tetap sama. Dia masih menjadi orang yang sama dengan dia yang dulu masih menjadi admiral di angkatan laut. Kemudian yang terakhir, sosok Kuzan ini ternyata terinspirasi dari sosok Yusaku Matsuda, yaitu seorang aktor terkenal Jepang. Matsuda ini sosok yang unik. Nama dia terkenal karena sering memerankan karakter-karakter yang secara moral ambigu, yang sering menghadapi dilema kesetiaan dan pengkhianatan. Sama seperti karakter yang diperankan Matsuda, Kuzan pun bergulat dengan penebusan dosa, yang mungkin cepat atau lambat akan bergulat juga dengan sebuah pengkhianatan. Sehingga dengan bergabungnya dia dengan para bajak laut, lalu mengkhianati Kurohige, bisa jadi merupakan caranya untuk memperbaiki semua kesalahan atau menebus dosanya yang sudah dia lakukan selama ini. Dia mungkin akan mengikuti jejak Profesor Severus Snape dalam Harry Potter, yang melakukan tindakan mengerikan, tapi akhirnya menebus dosanya melalui tindakan pengkhianatan terakhir. Bagaimana menurut kalian tentang sosok Kuzan ini? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, atau spekulasi kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten One Piece dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう